Jadi mereka dijadiin kayak bahan percobaan. Iya benar ya, benar. Waduh, siapa tuh? Iya 14-an tahun lah mungkin. 14 tahun. Iya. Guys, 14 tahun Didesain supaya bisa menghadapi kondisi corona seperti kondisi ini ya. corona. Sesuai keinginan kita, mau yang mahal bisa, yang murah bisa, yang sedang pun bisa. Tergantung. Kurang lebih 16 juta rupiah. Iya. Halo para penikmat bisnis manapun kalian berada, bersama gua Bima di sini, and welcome to Bihan Channel. Oke guys, kali ini kita berada di kawasan Siaga Pasar Minggu, tepatnya di Jalan Warga. Dimana kali ini gue bukan mau bahas mengenai usaha di bidang kuliner ataupun konveksi gitu. Gue sekarang mau bahas tentang suatu usaha yang unik, yaitu pangkas rambut dengan nama Pangkas Rambut Arjuna. Oke, let's go, nggak usah banyak ngomong lagi, kita menuju ke tempatnya. Come on! Nah guys, kalau kalian ingat video kita yang pertama kali kita upload, yaitu Bim Bom Telur Gulung and Bubble Drink. Nah sekarang toko Pangkas Rambut Arjuna ini persis banget di sampingnya toko Bim Bom Bubble Drink. Oke, let's go, kita ke tempatnya. Yan, sehat? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita dari Bihan Channel nih mau mohon izin untuk ngulik-ngulik informasi terkait dengan pangkas rambutnya nih. Boleh nih? Oh, boleh silakan. Oke, boleh. Nah, kalau boleh tahu nih, saya berkenalan dengan siapa nih? Oh, saya nih sama Bang Akmal aja lah. Bang Akmal ya? Iya. Panggilannya Bang Akmal nih? Iya, boleh. Oke, Bang Akmal. Bang Akmal ini kalau boleh... Kamal boleh juga. Bang Kamal boleh ya? Bang Kamal ya, lebih enak nih ya, lebih akrab kayak Bang Kamal nih. Iya. Kalau boleh tahu, Bang Kamal ini bertindak sebagai apa nih di Pangkas Rambut Arjuna? Ya, kita bertindak sebagai pemilik sama pekerja lah ibaratnya. Pemilik dan pekerjanya. Oke guys, mantap. Sekarang kita berada bersama langsung dengan ownernya langsung dari Pangkas Rambut Arjuna. Nah, boleh nih kita mulai ngobrol-ngobrol nih Bang Kamal ya. Silakan. Yuk, mari kita bisa duduk sini kali ya. Boleh. Oke, Silakan. siap. Oke guys, kali ini kita sudah berada langsung dengan owner dari Pangkas Rambut Arjuna di Jalan Warga, kawasan Siaga, Pasar Minggu. Nah, sebelum kita mulai wawancaranya nih Bang Kamal, Iya. Kita akan gunain masker untuk mendukung program pemerintah dalam memutus rantai penyebaran COVID-19. Oke ya, Bang Kamal ya? Oke. Oke Bang Kamal, sekarang kita mulai nih ya sesi interviewnya nih. Nah, sebelum kita bahas ya lebih jauh mengarah kepada modal, omset, dan cost ya, gue tuh penasaran banget sih Bang Kamal. Gimana sih ceritanya dulu Bang Kamal tuh bisa terjun langsung ke dalam dunia pangkas rambut ini? Boleh nggak diceritain? Oh iya. Awalnya saya sampai terjun ke dunia pangkas rambut itu kan dari nengok-nengok aja dulu. Dari nengok-nengok? Nengok-nengok, enak ternyata, lumayan penghasilannya, kerjanya nyantai. Hah? Modalnya pun nggak terlalu. Udah dari situ saya coba-coba. Oh, jadi maksudnya nengok-nengok dari pangkas rambut lainnya? Iya. Oh, oke. Kemudian setelah tengok-tengok, pengen nyoba? Iya. Kemudian gimana tuh belajar pertama kalinya Bang Kamal? Belajar pertamanya saya ya coba-coba mangkas rambut kawan-kawan dulu. Pangkas rambut kawan? Iya. Jadi mereka dijadiin kayak bahan percobaan? Iya benar ya, benar. Waduh, siapa tuh yang pertama kali dijadiin bahan Itu percobaan? kalau nggak salah itu ada teman saya namanya si Sukran tuh, orang Lombok itu pertamanya itu. Bang Sukran namanya. Iya benar itu ya. Dicoba dipotong tuh. Dicopotong kepalanya. Masya Allah. Kalau boleh ucapin salam tuh ke Bang Sukran. Halo Bang Sukran, terima kasih ya berkat lu ya. Kasian banget tuh Bang Sukran nih. Tapi Bang Sukran ini berarti berjasa banget nih sama. Berjasa banget, saking berjasanya kalau Bang Sukran tuh potong sampai
sampai detik ini saya gratiskan terus itu. Gratisin Bang? Iya. Masya Allah, Bang Sukran, ayo datang ke Pangkas Rambut Arjuna Bang Sukran. Tapi Bang Sukran udah pindah loh Jakarta ya sekarang. Oke. Dulu sana berbeda dulu ya? Berbeda dulu. Oke. Jadi awalnya gimana tuh? Jadi setelah belajar dengan Bang Sukran, ya motong-motong Bang Sukran tadi ya? Ya, motong. Ya, habis itu kalau udah mulai agak bisa, ya kita coba terjun ke pangkasnya lah. Cuman kita nggak terlalu diutamakan. Ya kita sambil belajar juga. Cuma kita udah mulai terjun. Jadi setelah nyoba dengan Bang Sukran, Bang Kamal ini coba kerja sama orang ya, kerja sama orang. Oke. Kurang lebih berapa lama tuh kerja sama orang Bang Kamal? Itu lebih kurang ada 1 tahun lah. 1 tahun bekerja dengan orang. Iya, Oke, berarti udah lumayan mahir tuh ya setelah 1 tahun. Kemudian setelah 1 tahun kita coba cari lahan, cari tempat lokasi, kita beranikan tuh buka sendiri gitu ya kan? Beranikan untuk buka sendiri usahanya. Buka sendiri usahanya. Keren. Kemudian itu buka pertama di mana Bang Kamal kalau boleh tahu? Saya buka pertamanya itu di Batam, itu di Sumatera, tepatnya di Batam, Kepulauan Riau. Oke, jadi Bang Kamal ini perantau. Ya, saya perantau. Oke, perantau. Jadi pertama dulu buka di daerah Batam. Ya. Oke, kemudian berapa lama tuh buka di daerah Batam Bang Kamal? Lumayan sih lama, ada sekitar ya 14-an tahun lah mungkin. 14 tahun? Iya. Guys, 14 tahun guys buka di Batam. Luar biasa pengalamannya Bang Kamal ini, nggak main-main guys. Berarti kalau ketemu orang nih dengan rambut A, B, C itu udah langsung tuh ya bisa Insya Allah, ya? Insya Allah ya. Luar biasa apapun nih, modelnya kita usahakan gitu kan. Oke. Dengan Kemudian pengalaman yang ada. bisa tuh ceritanya tiba-tiba dari Batam kemudian pindah ke Jakarta nih, ke sini nih Bang. Ini gimana ceritanya Bang? Ya awalnya sampai ke Jakarta itu kan iseng aja, pergi ibaratnya main lah atau gimana tempat saudara. Oke, lagi main tempat saudara. Ya semuanya serba kebetulan, mungkin tengok Jakarta ternyata ramai. Menarik nih ya Jakarta. Ya, menarik, mantap juga Jakarta ini. Mantap juga, oke. Ramai Jadi dari situ terinspirasi, coba gimana kalau saya coba buka pangkas rambut di Jakarta. Luar biasa. Jadi keluar dari zona nyaman 14 tahun di Batam, pindah ke Jakarta nih untuk tantangan nih, tantangan baru. Iya, tantangan baru. Tantangan baru, situasi baru, ya baru semuanya ibarat. Nah, berarti dari Batam itu buka di Jakarta, maka bukalah sekarang pangkas rambut Arjuna ini. Iya, gitu ya. Arjuna. Saya buka pangkas rambut Arjuna, tepatnya di Jalan Warga ini kalau saya. Jalan Warga nih. Jalan Warga, ya. Oke. Nah, kalau boleh tahu pangkas rambut Arjuna ini sendiri itu sudah berdiri berapa lama sih Bang Kamal? Kalau nggak salah lebih kurang 6 bulan lah. Kurang lebih 6 bulan. 6 bulan. Berarti kalau 6 bulan ini bertepatan dengan ketika DKI ini mulai corona ya, berita corona mulai diangkat nih ya. Betul, itu dia. Jadi saya pas buka di sini pas ada corona. Jadi kita langsung bikin konsepnya pangkas rambut ini ya corona tadi. Memang didesain supaya bisa menghadapi kondisi corona seperti ini. Betul ya. Sesuai dengan yang dianjurkan pemerintah, kita harus jaga itu ya kan. Makanya saya bikin settingannya kayak gini dengan konsep terbuka. Jadi terbuka. Terbuka. Setting nih ya. Setting supaya ya dengan corona tadi juga ya kan. Supaya kan udara lebih leluasa masuk. Maksudnya lebih sirkulasinya. Sirkulasi. Ya? Kalau rata-rata pangkas rambut di Jakarta ini konsepnya tertutup semua. Betul. Dengan AC ya. Dengan AC. AC udah jelas. Kalau AC udah jelas, barbershop udah jelas pakai tertutup. Yang nggak pakai AC pun tertutup. Yang nggak pakai AC pun ada yang tertutup juga. Tertutup juga. Cuman satu pintu aja. Betul. Jadi kita dengan adanya wabah corona ini, kita konsep seperti ini supaya sirkulasi udara masuk. Cuacanya agak sedikit panas, katanya dengan panas itu corona itu kan bisa mati. Benar. Gitu. Juga nih. Betul. Jadi ya kira-kiranya begitulah. Berarti selain ini keunikannya tuh di situ ya. Jadi pangkas rambut Arjuna ini keunikannya adalah di mana didesain memang untuk menghadapi kondisi corona. Iya, COVID-19 ya benar ya. Agar para customer juga nggak takut nih yang nggak takut. Iya, betul. Ya. Selain dari ruangan yang terbuka nih Bang Kamal, apalagi sih keunikan dari pangkas rambut Arjuna ini untuk menghadapi kondisi corona ini? Ya, kita
punya konsep dalam menghadapi corona ini, terutama dengan alat-alat yang kita pakai. Kita akan sterilkan dulu, pakai hand sanitizer sebelum kita bekerja. Oh, jadi seperti gunting gitu ya? Gunting. Semprot dulu tuh, Bang? Semprot dulu, sebelum kita disemprot dulu semuanya. Pagi-pagi dibersihkan semua dulu. Pagi-pagi bersihkan dulu. Habis itu kalau kita kerja, pakai masker, pakai standar pakai masker. Pakai masker semua ya? Oke, bener ya. Kita bisa lihat sendiri nih ya. Kita bisa lihat sendiri. Di belakang nih lagi motong pakai masker. Coba ditengok sedikit Bapak yang masker. Kalau bisa, customernya pun pakai masker juga. Kalau bisa ya, kalau bisa. Ntar kalau susah tuh ya. Ntar kalau ada yang menghalangi, kita bisa buka aja sebentar, buka sedikit, nanti kita ulang lagi, pasang lagi. Keren, demi menjaga antara kita dengan customer. Benar. Supaya kita terhindar dari virus corona tadi. Dan customer juga merasa aman ya. Customer pun merasa aman ya. Itu dia. Keren guys. Ini kalian kalau mau potong rambut takut ragu-ragu nih di tempat lain, misalnya standar protokolnya yang nggak sesuai dengan yang kalian inginkan, kalian bisa datang ke sini nih, ke Pangkas Rambut Arjuna, karena semuanya udah dibersihin nih. Insya Allah aman lah, insya Allah ya. Insya Allah aman. Nah kalau boleh tahu apa aja sih Bang jasa di sini nih yang Abang belikan nih pelayanannya di sini di Pangkas Rambut? Selain potong rambut udah pasti lah Bang ya? Ya, potong rambut udah pasti, dengan pekerjaan kita yang kerjakan semaksimal mungkin sesuai dengan permintaan customer. Ya kita kasih bonus pijit. Pijit kasih ya. Kalau potong kumis gimana? Ada Bang potong kumis juga di sini? Potong kumis bisa, potong jenggot bisa, semua kita bersihkan. Oke. Kalau boleh tahu model-model apa aja nih yang Bang Kamal udah bisa nih? 14 tahun kan? Model apa aja sih Bang? Modelnya banyak sih, model pangkas rambut ada yang model mohawk, undercut, ada Mandarin apa tuh? Ada cepak. Pokoknya macam-macam, apapun model yang diinginkan customer kita siap. Oke, mantap guys. Nah kalau boleh tahu harganya sekali cukur nih buat teman-teman juga nih. Kalau sekali potong rambut tuh berapa sih Bang Kamal harganya? Kalau kita bikin harga standar aja nih Pak. Standar aja Bang Bima ya. Apa nih kalau dewasa? Dewasa kita kasih 20.000 aja. Anak-anak kita kasih 15.000. Itu kalau kita bisa lihat ada cukur kumis sama jenggot. Ya, nanti lain lagi gitu. 7.000 aja tuh ya. 7.000 aja. Bahkan bisa cat rambut juga di sini ya? Bisa, cat rambut aja. 40.000 tuh ya, itu paling mahal tuh cat rambut. Ya. Karena catnya sendiri mahal Bang ya. Benar. Lagian pengerjaannya agak lama. Ya. Ada botak licin juga nih? Botak licin pun bisa. Berapa tuh? 23.000. Iya. Botak licin 23.000. Karena kita kerja 2 kali kerja gitu. Karena 2 kali kerja. 2 kali kerja. Nah, sekarang kalau boleh tahu nih, kita masuk ke inti dari wawancara ini, di mana kalau kita nih orang-orang awam nih, misalnya ada teman-teman lain yang punya nih skill potong rambut, tapi dia belum mulai usaha dari pangkas rambutnya. Nah, kalau dia mau buka nih Bang Kamal, bolehlah kita dikulik sedikit nih informasinya. Modal dan perlengkapan apa aja sih yang paling penting untuk pertama kita membuka sebuah pangkas rambut gitu? Boleh? Ya untuk bagi pemula. Untuk bagi pemula yang pengen membuka usaha pangkas rambut, yang pertama itu harus punya skill dulu. Pasti. Harus punya skill. Terus harus cari lahan tempat usaha. Tempat ya, kita kalau peralatan bisa kita setting sesuai keinginan kita, mau yang mahal bisa, yang murah bisa, yang sedang pun bisa, tergantung kita. Tergantung. Jadi gimana pun bagi pemula jangan takutlah untuk buka usaha pangkas rambut. Asal punya skill ya? Asal punya skill, berani aja udah. Potong aja. Tapi jangan berani babi ya, yang penting skillnya harus ada. Gitu. Skill itu yang penting dulu. Nah, kalau Bang Kamal sendiri nih, tadi kan modalnya pertama skill. Udah mantep 14 tahun. Nah, sekarang perlengkapannya nih kayak tadi tempat ya Bang Kamal. Tempat dulu ya. Tempatnya berapa sih Bang Kamal di sini nih? Kalau boleh tahu nih. Kalau di sini tempatnya lumayan juga sih Pak. Sebesar ini kita bayar 1 bulannya 20 juta. 1 tahun 20 juta loh Pak. 1 tahun 20 juta. Untuk sebesar ini di kawasan Siaga 20 juta. 20 juta berarti 1 tahun. 1 bulannya kurang lebih 1,8. 1,8 kurang lebih ya. Untuk tempat aja itu ya. Kemudian apa lagi Bang Kamal nih? Kayak kursi. Itu berapa nih kira-kira nih?
Kursi ini kalau dia ada yang baru, ada yang second, ada juga. Kalau yang baru sekitar anggaran 5 jutaan lah kursi ini kan. Oke, yang baru. Nah, yang baru. Kalau kita beli 5 second juta. bisa separohnya bisa. Second. Second. Oke, kalau Bang Kamal ini second apa baru nih? Kalau kita nih masih memanfaatkan barang second ini. Oh. Cuman secondnya berkualitas lumayan lah. Tapi secondnya berkualitas nih. Iya, Berapa nih, benar. Bang Kamal? Berarti setengahnya nih. Berarti setengahnya lebih kurang ya. Kurang lebih 2,5 juta. ya. Ya. Kemudian untuk kaca dan lain-lain ini fan-nya kurang lebih habis berapa tuh, Bang? Iya, lebih kurang kalau di total semua mungkin 10 juta lebih kurang lah. Oke, 10 Ya. juta di luar tempat ya? Luar tempat. Oke, berarti guys kalau kalian mau buka usaha pangkas rambut, kalau dihitung-hitung semua total dengan tempat ya, kurang lebih tempat berbeda-beda ya. Berbeda. Tempat di beda kawasan, beda harga. Beda harga. Nah, kalau dari sisi perlengkapan dan lain-lainnya kurang lebih adalah 10 juta rupiah. Kemudian ditambah dengan tempatnya, Bang Kamal menghabiskan kurang lebih 20 ya. 20 juta. 20 juta sampai 25 lah mungkin ya, Ya. dengan beberapa tambahan-tambahan lainnya. Benar ya. Betul. Nah, kemudian kalau bahan baku, misalnya ada nggak sih kalau pangkas rambut itu bahan-bahan yang dibeli tiap minggu atau tiap bulan tuh ada nggak sih, Bang? Apa aja sih? Itu paling cuman kebutuhan yang ya kayak bedak itu penting itu. bedak, Bedak benar itu ya. kebutuhan harian, Kalau bedak. mau tukar bedak Ya, ya. sabunnya. Sabun. Ya, kayak ini contohnya. Nah, ini kita pakai Gillette. Oh, ini Bang ya. Ya, Gillette ini nih. untuk sabunnya ini. Oke. Oh, ini sabunnya seperti ini. Ya, sabunnya ini. Pangkas rambut tuh seperti ini, oke. Kita bikin yang standar aja lah. Oh, Istilahnya standar. yang agak lumayan lah, agak bersih sedikit lah. Oke. Biasa kan pakai sabun Lifebuoy ya kan. Kita Benar. pakai sabunnya yang ini. Oh, biasanya orang pakai sabun Lifebuoy ya, Ya, yang ada ya colek di- itu, tapi ada yang pakai ya. kurang oke lah itu ya maksudnya ya. Atau kita pakai ini hand body untuk cukur kumis. Oh, Terserah untuk aja. cukur kumis nih, hand body nih. Ya, untuk Oke. cukur kumis, untuk cukur jenggot yang dua ini bisa ini. Oh, ini proper nih guys. Jadi bukan yang sabun-sabun yang dipakai berkali-kali, ini proper nih dia Ya, perlengkapannya ya. ini perlengkapannya yang kita pakai untuk cukur kumis, Oke. jenggot. Ya, itulah gambarannya. Nah, untuk perlengkapan yang tadi Bang Kamal jelaskan itu kira-kira belanjanya tuh tiap berapa minggu atau berapa bulan? Sebulan sekali lah. Oke, gitu tuh habisnya sebulan sekali. Ya, lebih kurang lah gitu ya Terus kan. sekali belanja berapa Bang Kamal? Paling itu sekali belanja 200-an lah. Lebih Sekitar kurang. 200-an. Sekitar Jadi setiap 200-an. bulan ada pembelian ulang bahan baku sekitar 200 ribuan. Iya. Oke, untuk sabun, untuk hand body dan lain-lain ya. Oke. Nah, Untuk bedaknya. oke, nah sekarang yang menarik nih, yang kulik nih. Kalau boleh tahu nih Bang Kamal buka pangkas rambut di tengah kondisi pandemi, tapi dengan protokol yang baik nih ya. Ya, insya Allah ya. Orang kan harusnya udah percaya nih. Nah, berapa sih Bang Kamal dalam seharinya kurang lebih nih orang yang datang untuk cukur rambut ini? Alhamdulillah ya, rata-rata dari awal kita buka satu hari itu bisa masuk 10 sampai 20 kepala satu hari. 10 sampai 20 kepala itu Iya. tergantung tuh ya. Lagi Iya. sepinya 10 gitu Iya. kurang lebih ya. Iya. Kemudian kalau rame-ramenya 20 kepala masuk dalam sehari. Alhamdulillah ya. Oke. Berarti omset dalam sehari kurang lebih kalau 20.000 satu kepala dikali 20 kurang lebih tuh 400.000 dalam sehari. Ya, lebih kurang. Ya, kadang ada penyusutannya juga, kadang ada lebihnya dari kurangnya. Oke, kurang lebih lah ya. Kurang lebih ya. Bayangin kalau berarti buka dalam sebulan, kalau rame terus gitu ya, berarti kurang lebih 16 juta rupiah. Ya, kalau rame terus amin. Alhamdulillah. Amin. Semoga kita doain nih Pangkas Rambut Arjuna makin sukses Amin. nanti. Nah, tadi kita udah ngomongin omset, sekarang pengen tahu nih, cost-nya apa aja sih kalau kita buka Pangkas Rambut Arjuna seperti ini? Kalau masalah kos, ya paling kita mengeluarkan biaya listrik per bulan ada itu biaya Berapa tuh per bulannya Bang Kamal? listrik per bulan itu lebih kurang 100 ribuan lah. 100 ribuan. Ya. 100 ribuan ya murah ya. Berarti alat-alat ini nggak begitu ngabisin. Enggak terlalu boros ya. Oke. Nah, kemudian apa lagi sih kosnya? Kos- Air mungkin ada. Air ya, air ada. Berapa tuh? Itu termasuk listrik kali ya Bang ya? Atau Air beda lagi? beda lagi. Kalau air dengan listrik beda. Kalau air mungkin sekitar 50-an lah sebulan. Sekitar 50.000 per 50 sebulan. Oke, airnya 50.000 sendiri. Untuk Kemudian, kosnya ya kan. Air sama listrik, ya itulah. itu aja ya. Itu Nah, aja kosnya. ini kan kalau bisa dilihat ada karyawan di belakang atau kita bilang partner. Ini lah. partner kerja Partner ini kerja ya. nih ya. Partner Ini ini. ada namanya siapa nih? Bang siapa nih namanya? Ahmad Fadli Ahmad Fadli. Ya. Panggilannya siapa nih? Bang? atau Fadli Adha. Fadli Adha, luar biasa nih Bang Fadli dari tadi kita lihat nyukur di belakang kan. Nah, tuh lihat dia bagaimana dia melayani cukuran. Nah, kalau boleh tahu nih Bang Kamal ya. Ketika kita punya partner seperti ini di Pangkas Rambut itu gimana sih bagi-bagi keuntungannya itu seperti apa? Apakah digaji atau dibagi-bagi nih? Biasanya ya yang lumrah dipakai untuk pangkas rambut. Oke. Kita dengan partner itu paling kita bagi hasil lah.
Oh, jadi bagi hasil 40-60. 40 untuk kita, 60 untuk dia gitu. Oh gitu. Tapi dia ikut juga membayar kos untuk listrik ini udah dikurangin semuanya. Udah dikurangin semua, dia tinggal bersih aja gitu. Oke, jadi setelah dikurangin semua, kemudian dibagi jadi 40-60. Iya. Oke. Luar biasa. Itu yang lazim. Oke, nah kalau kita lihat nih kan rame banget nih dari tadi nih nggak berhenti nih potong rambutnya. Pengen tahu nih gimana sih Bang Kamal itu mempromosikan pangkas rambut ini kepada warga-warga di sekitar sini itu gimana Bang Kamal? Kita promosi kita lewat mulut aja sih ya. Istilahnya kita asal datang pelanggan, kita kerjakan sebaik mungkin. Apa permintaan dia, apa yang dia inginkan dengan rambut dia, kita kerjakan semaksimal mungkin. Mungkin itulah dia, nanti pelanggan itu mungkin ceritalah sama ponaannya, tetangganya, ya dari mulut ke mulut. Mulut ke mulut, ya. Seperti itu ya. Ya. Nah, yang penting pelayanannya diberikan yang terbaik. Pelayanannya kita berikan terbaik. Si customer puas, dia akan bilang nih, potong aja di pangkas rambut Arjuna gitu ya. Benar ya. Nah, Bang Kamal, supaya ke depannya nih, pasti Bang Kamal berharap lebih dari 20 kepala ya, bisa 30, 40, 50 dalam sehari nih. Nah, inovasi-inovasi apa sih yang akan Bang Kamal berikan nih di toko ini supaya lebih banyak lagi nanti ke depannya yang datang itu? Kalau kedepannya untuk meningkatkan mungkin bisa jadi kalau ya kita bukan instan gitu ya. Oke. Sekarang kita kan lagi masa pandemi corona. Betul. Mungkin kalau suatu saat coronanya udah pergi, situasi udah normal, bisa-bisa tempat kita ini kita kasih AC atau kita tutup gimana gitu kan? Tambah AC. Kita nanti kasih pelayanan cuci rambut, sama pijatnya, ya gitu. Lebih kurangnya lah begitu. Itu kita kalau seandainya coronanya udah pergi lah gitu ya. Amin ya, kita berdoa semoga semua corona ini cepat berlalu. Iya. Jadi semuanya juga normal kembali ya Bang Kamal. Iya, benar ya. Kalau kita sekarang kan terkendala karena corona, makanya kita bikin pangkas kita ini settingan ala corona, terbuka supaya sirkulasi udara masuk. Ada panas-panasnya sedikit. Betul. Karena dengan panas itu corona itu katanya bakal mati kan itu. Iya, betul. Nah, berarti bisa kita bilang ini pangkas rambut Arjuna adalah pangkas rambut anti corona ya. Oke, terima kasih banyak Bang Kamal atas sama-sama informasi yang diberikan. Terima kasih. Sekarang nih, mungkin rambut gue sih nggak begitu panjang ya. Iya benar. Rambut temen-temen gue yang di belakang kamera ini kayaknya udah pada panjang-panjang banget nih Bang Kamal. Iya benar. Ada Haikal sama Andang nih. Iya. Boleh nih kita potong di sini Bang Kamal? Boleh kita praktekkan ya. Oke, Andang siap? Siap. Haikal? Siap. Oke. Let's go Bang Kamal. Oke, siap. Mari. Thank you semua. Oke Bang Kamal, yuk kita boleh potong. Arjuna Barbershop, wih keren nih ya. Oke, sebelum kita potong. Oke, dibersihin dulu nih ya sebelum dipotong ya. Oke. Siap. Oke Bang Kamal, terima kasih banyak nih udah dipotongin kita ya dari Behind Team. Behind Team mau pamit nih dari sini. Oke, terima kasih banyak ya Mas Bima. Oke, sama-sama. Jangan bosan-bosannya ke sini ya. Siap. Terus tempat kita ya. Siap. Oke.
Nah guys, tadi adalah informasi yang kita dapat dari Bang Kamal, seorang pengusaha pangkas rambut. Udah banyak banget informasi yang kita dapat. Semoga informasi-informasi ini bermanfaat bagi kalian semua, khususnya bagi kalian yang mau membuka usaha pangkas rambut. Nah, buat kalian yang masih punya banyak pertanyaan ataupun kalian pengen request nih mengenai UMKM, franchise atau apapun yang kalian pengen kita bahas di next video, kalian bisa langsung isi di kolom komentar di bawah. Nah, please support kita terus agar kita dapat selalu berbagi informasi terkait dengan seputar bisnis dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. So, see you in next video. Bye-bye. Pada pakai air ya? Ya iyalah. Si air beb. Biar kering. Istirahat dulu nih bang. Iya. Ya, 1 tambah 1 sama dengan 2, 2 tambah 2 sama dengan 4, 4 tambah 4 sama dengan 8. Cukup sekian dari saya dan terima kasih.